Kelas Inspirasi menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Baik, selamat pagi, jelang siang, sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Saya di kesempatan kali ini bersama Via Kantri kamu, dan juga pagi hari ini kita hadirkan kelas inspirasi ya. Jadi rencanakan masa depanmu bersama kelas inspirasi. Pagi hari ini ada Dini Andriani AMDKes, ini terapis wicara di Pusat Layanan Autis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat kreatif. Nah, di pagi hari ini juga kita melakukan live streaming. Kamu bisa menyaksikan di RRI Pro 2 Sungai Liat atau juga PLA Bangka Belitung untuk Instagramnya, atau juga langsung di frekuensi kita 101,4 MHz ya. Di pagi hari ini udah siap Kak Dininya. Selamat pagi Kak Dini. Pagi. Oke. Kak Dini, ini siap ya? Kasih apa ya pagi hari ini, pencerahan deh biar sahabat kreatif atau juga yang baru mau memulai cita-citanya di pagi hari ini. Kali ini bisa ceritain dari awal kenapa bisa memilih terapis wicara sendiri, karena nggak banyak juga kan, masih asing ya. Iya. Kali ini silakan kita kasih tempat dan waktunya untuk Kak Dini. Untuk sahabat kreativitas atau anak milenial, selamat pagi. Untuk inspirasinya mulai dari saya ya. Terutama saya mengucapkan terima kasih untuk RRI Pro 2 yang telah Sungai Liat yang telah mengundang, termasuk mengundang kami dari PLA Bubble, termasuk saya sebagai terapi bicara. Singkat cerita, kenapa saya bisa mengambil jurusan terapi bicara atau berkontribusi dengan bidang ini. Ceritanya panjang, tapi saya singkat saja. Yang pertama, awalnya saya juga tidak tahu apa itu terapi bicara, karena dari perkenalan dari teman-teman, coba deh ambil jurusan terapi bicara, kata dia begitu. Terus saya searching, terapi bicara ini menanganin anak berkebutuhan khusus. Yang masyarakat umum yang taunya itu anak berkebutuhan khusus itu cuma kayak seperti autis. Ternyata anak berkebutuhan khusus tuh banyak macamnya, bukan hanya autis atau kayak Down syndrome saja. Itu banyak bagian-bagiannya. Setelah saya searching, saya mulai tertarik. Akhirnya saya mengikuti pendaftaran. Saya mendaftar di jurusan terapi bicara di Akademi Terapi Bicara Jakarta. Setelah saya ke sana, di situ masih karena libur, saya belum menemui anak yang berkebutuhan. Setelah saya tes, saya lulus seleksi akademi kesehatan. Di situ juga ada tes kesehatannya. Kampusnya bertempat di Jakarta Pusat. Terus setelah saya lulus, saya langsung mempelajari bahwa terapi bicara itu ternyata menangani anak berkebutuhan khusus yang selama ini saya tidak tahu sama sekali. Sedikit cerita, pertama kali saya melihat anak berkebutuhan khusus itu anak Down syndrome. Itu karena anak di samping fakultas atau akademi kami itu, di sampingnya tuh klinik kayak terapi bicara. Di situ ada anak yang datang, terus mamanya bilang kalau anaknya Down syndrome. Terus saya berpikir, karena saya dulu di rumah saya yang di Palembang, ada anak yang sama persis seperti itu. Dia Down syndrome juga, tapi dia udah dewasa. Karena di kampung saya atau di Palembang itu mungkin masih banyak masyarakat yang awam yang tidak tahu kalau itu Down syndrome, dan orang mengira itu anak orang gila. Jadi sedikit cerita, pas saya pulang sekolah SMP dulu, terus teman saya ini bilang ada yang lewat sambil ditepok-tepokin, orang gila. Terus saya terngiang di kampus, ternyata itu bukan orang gila, itu adalah kelainan yang terjadi pada dirinya. Itu sedikit cerita. Terus saya
oh ternyata masih banyak orang awam yang belum tahu anak ABK itu apa aja, dan mereka mengira itu orang gila, dan autis juga ada, dan orang mengira itu di tempat saya itu orang gila. Terus saya cerita sama mama saya, oh itu ternyata Down syndrome. Oh iya, kata dia, semua orang nggak tahu sih. Buat menginspirasinya, buat kaum kreativitas, sahabat kreativitas, terapi bicara ini sangat buat saya tuh sangat mendasar banget ya, karena kita berkecimpung langsung pada anak berkebutuhan khusus. Kita harus memiliki hati yang tulus untuk menangani anak itu. Kenapa sih? Pasti belum banyak yang tahu terapi bicara itu apa. Terapi bicara itu adalah program studi vokasi yang terdapat di pelayanan kesehatan profesional dalam bidang bahasa maupun komunikasi. Di dalam itu kita menangani beberapa sindrom. Yang pertama sindrom bahasa, yang kedua sindrom bicara, yang ketiga sindrom suara, yang keempat sindrom irama kelancaran, dan yang kelima sindrom menelan. Nah, dari pembelajaran dalam program studi ini mulai dari screening, observasi, asesmen untuk mendapatkan diagnosanya itu. Nah, kenapa sih memilih jurusan ini, tetap pada jurusan ini? Untuk sahabat kreativitas, jurusan terapi bicara itu masih jarang di Indonesia. Untuk peluang kerjanya itu masih sangat banyak sekali dibutuhkan di rumah sakit, dimanapun. Sebenarnya kebutuhan dari anak ABK itu tidak tercukupi bagi terapisnya, masih banyak yang membutuhkan. Jadi peluang untuk kerja masih banyak. Itu bisa apa sih peluang kerjanya di mana aja? Itu bisa di rumah sakit, bisa di klinik, bisa jadi guru di SLB, atau kita juga bisa membuka praktek mandiri di rumah. Tetapi sesuai dengan kita harus meminta izin praktek dari layanan, misalnya dari saya IKATWI, begitu. Bagi yang nanya, apa sih pelajaran apa sih yang dipelajarin di terapi bicara itu sangat banyak. Pelajarannya itu mulai dari psikologi pendidikan kita pelajarin juga, tapi yang dasarnya mulai dari disaudi, mulai dari perkembangan anak, mulai dari disfoni, perkembangan perkembangan, dan masih banyak lagi. Kalau dibilang sulit, jujur sulit. Tapi kalau kita berniat untuk belajar, berniat untuk aku pengen tahu deh, aku pengen pelajarin lagi, tuh bakalan bisa. Untuk yang nanya kasus apa aja sih yang ditanganin terapi bicara itu, sebenarnya orang-orang pada menilai terapi bicara itu hanya menangani kasus anak. Ternyata terapi bicara juga menangani kasus dewasa. Nah, misalnya contohnya pada kasus anak, kita menangani anak autis, anak ADHD, ADD, anak mental retardasi atau yang disebut sekarang disabilitas intelektual, ada disaudi atau gangguan pendengaran, disfagi gangguan menelan, dan misalnya di Down syndrome itu juga ada lagi kaitannya, misalnya Rett syndrome, Cri du Chat syndrome, itu masih banyak lagi dan orang-orang belum mengetahuinya. Untuk penanganan pada dewasa, kita juga menanganin, pasti orang bertanya, kalau dewasa apa sih terapi bicara itu? Sebenarnya pada dewasa terapi bicara menanganin gangguan pada afasia. Afasia, pasti orang belum pernah tahu, disatria. Afasia itu gangguan yang disebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, yang kedua disatria, gangguan
yang disebabkan terjadinya pada permasalahan pada berkomunikasi. Terus gangguan disfagi atau gangguan menelan itu kita juga menanganinya. Gangguan latah kita juga menanganin sebagai terapi bicara. Gangguan stuttering atau gagap terapi bicara juga menanganin. Gangguan cluttering, nah itu masih banyak belum tahu. Cluttering itu semacam kayak seperti orang yang berbicara terlalu cepat tanpa jeda. Untuk itu aja sih. Bagi yang nanya di mana aja sih kampusnya kalau pengen ke terapi bicara, di Indonesia ini sudah ada 4. Kampus yang pertama itu kalau nggak salah tuh di Jakarta, lulusan saya itu terletak di Jakarta Pusat, Akademi Terapi Bicara atau Yayasan Bina Wicara itu di Jakarta Pusat. Yang kedua berdiri itu kampus di Bandung, Al-Islam. Di Bandung Al-Islam. Yang ketiga itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta Solo. Itu bisa kalau sahabat kreatif mau mendaftar, peluangnya masih banyak loh kerjanya. Terus yang keempat itu baru buka di Stikes Mercubuana Bakti Padang. Begitu. Jadi masih sedikit sekali ya Kak Dini ya? Iya. Tapi Kak Dini sejauh ini pastinya ada kendala kan menjadi seorang terapis bicara gitu kan? Pas pertama sekali menjadi terapis bicara boleh dibagikan pengalamannya seperti apa Kak? Pertama kali menjadi terapis bicara itu pada kalau dalam belajarnya karena kita banyak praktek. Kita semester 5, semester 4 itu udah mulai praktek ke rumah sakit. Di situ kita banyak menanganin pasien dan diberi arahan. Jadi sehingga pas menanganin langsung setelah bekerja itu tidak terlalu kaget. Mungkin kita akan kebingungan, ini gimana ya? Pasien ini kok begini? Udah kita mendiagnosisnya kok pasien ini begini, tapi begini. Karakteristiknya kok ada di diagnosis ini, tapi penyebabnya kok ada di diagnosis ini. Itu kita kalau mulai mengalami permasalahan problem seperti itu, kita bisa mengulang atau membaca. Tetapi jika kalau membaca masih belum mendapatkan jawabannya, kita menanyakan pada dosen atau senior pada terapi bicara, apa sih masalahnya atau kita salah ini. Yang pertama kali sih yang saya alamin sih kalau ini paling untuk anak, misalnya pada kasus anak autis, itu kan anaknya hiperaktif dan sering banget tidak bisa diam. Itu sih pertama kali pernah saya dicakar, dicubit. Tapi pas saya sharing sama kakak kelas atau kakak tingkat kami atau dosen, itu wajar karena saya belum iniin anaknya tuh, belum tahu anaknya gimana, jadi belum bisa mendiamkan anaknya. Oke, Kak Dini nanti kita sambung lagi ngobrol. 101,4 FM Pro 2 RRI Sunggalian, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, itu kembali lagi untuk kelas inspirasi bersama Dini Andriani AMD Kes ya. Hari ini juga udah tadi sedikit cerita ya Kak Dini ya. Kak Dini hari ini udah cerita sedikit, nanti juga kita bakal ngobrol lagi. Ini banyak rame banget loh ya yang nonton, tapi nggak maukah bertanya atau masih malu-malu kucing, butuh pancingan? Saya nggak mancing hari ini, lagi puasa ya Kak Dini ya. Ini ada pertanyaan Kak Dini, kita kuasa aja dulu dari 08163233. Selamat pagi Kak Dini, aku Nania di Sungai Liat, boleh tanya dong? Kan Kak Dini ini dapat cerita kalau bentar, ini kan dapat cerita kalau Kak Dini itu sempat dicakar-cakar. Pernah kepikiran untuk berhenti aja nggak sih? Nggak usah jadi kayak sekarang ini. Tolong dijawab ya Kak. Makasih. Silakan Kak Dini. Oke, selamat pagi buat Dania ya. Dania sempat berpikir mau berhenti nggak karena dicakar-cakar? Enggak lah. Itu kan anaknya emang tidak mengerti, belum punya pemahaman. Dia nggak tahu kalau itu menyakiti orang lain.
karena itu udah dari karakteristiknya anak, misalnya yang saya sebutkan tadi anak autis. Buat berpikir berhenti tidak, karena saya udah tahu anaknya karakteristiknya seperti itu. Buat stop enggak sih. Oke. Pas pertama kejadian ngeliat kayak gitu kaget nggak sih Kak Dini? Kaget. Kaget, terus cerita sama teman-teman, tapi kita bukan cerita aku nggak mau lagi, tapi kita malah ketawa. Kok bisa ini emang nggak ditanganin, nggak dipegangin atau apa? Aku bilang karena keceplosan, terus karena saya nggak ngelihat anaknya dari belakang langsung nyakar, jadi langsung dicakar. Saya bilang dari sayanya sendiri nggak ini sih, dari buat lindungin dirinya. Nah, oke. Tapi nggak ada perasaan pas setelah itu berasa kayak kayaknya aku rehat dulu deh dari dunia ini, tapi nggak ya? Enggak. Nah, tapi Kak Dini ini kalau ngomongin terapi sewicara sendiri di Bangka Belitung sudah banyak atau masih minim saat ini? Oh iya, di Bangka Belitung sudah banyak, tapi nggak sebanyak yang di Jakarta. Kita juga di Bangka Belitung ada Ikatan Terapis Wicara. Itu kepalanya Pak Denny. Di situ ada terapi wicara, ada yang di Rumah Sakit Timah, ada yang di Sun Clinic, ada yang di Dinas Sosial. Itu terbagi-bagi, masih banyak. Jadi jika sahabat kreativitas ataupun orang tua yang mendengarkan bisa menghubungi mereka jika memang anaknya atau saudaranya misalnya ada yang ingin dibutuhkan penanganan terapi wicara. Oke. Untuk penanganan yang sudah Kak Dini lakukan sejauh ini yang paling menurut Kak Dini sulit deh, susah untuk ditangani apa sampai butuh waktu yang panjang? Sedikit cerita, karena saya di Bangka masih baru di PLA, jadi kita awalnya masih daring tuh, jadi belum bertemu pasien. Jadi saya ceritakan tentang yang dulu yang saya pernah kerja di rumah sakit. Ada anak, pertamanya dia seperti, saya mendiagnosis dia setelah saya screening, dari mulai wawancara orang tuanya, dari mulai wawancara ibu dan ayah dan keluarganya, dari observasi saya melihat anaknya, saya men-screening anak ini autis. Ternyata pas setelah saya tanganin beberapa minggu, saya ternyata salah. Ternyata anak ini bukan autis, anak ini disabilitas intelektual. Setelah dia cuma mempunyai karakteristik dari autis, tapi dia tidak autis. Di situ saya mulai berdiskusi sama teman. Oh, kayaknya coba deh pakai tes ini, coba dipakein media metode ini, anaknya ada perubahan atau enggak. Ternyata ada, dan di situ saya mulai menanyakan pada kakak tingkat, oh ya ini salah Din, ini bukan diagnosis yang kamu berikan itu, ini seperti ini. Oke, akhirnya saya di situ mulai menyadari, oh ternyata saya kalau screening itu emang harus lebih teliti, mulai dari wawancara orang tuanya, dari mulai observasi anaknya, saya tidak lupa meminta dokumen, misalnya seperti hasil tes EQ, hasil ininya dari orang tuanya, itu permasalahan problem. Di situ saya mulai memperbaiki, untuk selanjutnya saya harus seperti ini gitu. Oke. Ini kalau Kak Dini sendiri terapi wicaranya lebih ke guru atau kemana? Saya lebih ke buat kesehatan untuk menanganin anaknya. Ya, lebih ke ahlinya gitu ya, tempat konsultasinya gitu ya. Yeah. Tapi Kak Dini, sejauh ini kalau Kak Dini ngelihat terapi wicara di Bangka Belitung, apakah cukup untuk menangani anak-anak atau juga enggak cuma anak-anak doang ya, orang dewasa juga bisa gitu kan, yang saat ini butuh banget terapi wicara, apakah cukup kayak gitu?
menurut saya masih kurang. Di PLA juga masih membutuhkan karena terapi wicara di Bangka Belitung itu masih banyak membutuhkannya. Oke. Untuk sekolahnya sendiri, ini Kak Dini kan sekolah dulu baru jadi terapis wicara gitu ya. Belajarnya gimana Kak? Ada kesulit mungkin pelajaran umumnya seperti apa? Atau sama pelajaran-pelajaran yang lain sebelum kita ke jenjang itu ke sekolah sebelumnya kayak gitu? Atau mungkin harus benar-benar berbeda kayak gitu? Kalau pelajarannya dia lebih ke kesehatan. Kita belajar dari, kalau menurut saya terapi wicara ini berkesinambungan dengan kita bekerja sama dokter spesialis anak, dokter spesialis THT, neurologi, sama fisioterapi, okupasi terapi, sama psikolog. Itu kita bekerja sama. Untuk pelajarannya yang ditanyakan tadi, sulit nggak ya? Sulit nggak tuh? Lumayan, karena kita di terapi wicara itu belajarnya sangat banyak. Yang awalnya saya mengira, mungkin mata kuliahnya kayak gini, ternyata tidak. Kita mulai belajar dari saraf, neurologi, mulai dari kayak pendengaran, mulai dari otot. Kita harus ngapalin semua otot itu. Banyak dosen yang dari kampus saya itu dari Universitas Indonesia juga mengajar di kampus saya karena membutuhkan kayak dosen yang spesialis yang saraf, dokter saraf. Kita kemarin juga pernah diajarin. Kita belajar saraf dan itu sangat menguras pikiran. Kita harus mengapalin saraf ini karena kita berkecimpungan di saraf oral, jadi kita harus mengetahui dari saraf-saraf dari oral ini untuk berbicara. Baik, Kak Dini, tapi kalau belajar secara teori sama dengan prakteknya ribetan mana di terapis wicara ini? Kalau kita belajar teori saja, prakteknya kurang, itu kita tidak akan bisa menanganin. Jadi menurut saya lebih teori juga penting, praktek juga penting karena praktek itu kita lebih mudah. Sebenarnya kalau menurut saya sih praktek lebih mudah karena kita langsung menanganin anaknya, langsung melihat misalnya anaknya atau kasusnya itu seperti apa. Jadi kita langsung melihat dari karakteristiknya, penyebab anaknya, jadi sehingga lebih mudah belajar secara praktek. Saya kalau di kuliah lebih suka praktek. Oke. Tapi Kak Dini, kalau misalnya kita tanya lagi nih sama Kak Dini, kan untuk belajarnya sendiri kata Kak Dini banyak lebih ke kesehatan gitu ya. Untuk memahami anak-anak yang seperti ini, kalau Kak Dini belajarnya pasti teori sama praktek beda dong ya? Iya. Nah itu ceritanya gimana? Teori dan praktek itu, teori kita belajar nih, misalnya teori kita mempelajari kayak anak disabilitas intelektual, dibagi berapa misalnya dari inteligensinya yang rendah, sangat rendah, sedang, berat. Nah pas kita langsung terjun langsung ke anaknya, kita harus melihat tuh, kita belajar dari karakteristik misalnya anak yang inteligensinya atau IQ-nya di bawah rata-rata, karakteristiknya seperti ini. Oh, benar nih. Jadi pas kita terjun ke lapangan, sepertinya dia diagnosisnya ini setelah kita screening. Jadi berkesinambungan sih dari teori yang saya pelajarin dan praktek. Tapi bisa dibarengin ya, Kak Dini ya. Kak Dini, kalau sejauh ini udah berapa tahun Kak Dini di terapis wicara? Saya lulus 2018. Setelah lulus saya langsung kerja di Jakarta. Itu pertama saya kerja di klinik, yang kedua saya kerja di rumah sakit. Terus setelah itu saya baru ke Bangka, baru awal tahun ini. Baru ya? Iya. Baru banget. Tapi walaupun baru, tapi pengalamannya juga udah lama kan? Iya. Iya, turun ke lapangan pun untuk mempraktekannya sudah sejak kuliah ya Kak Dini ya? Iya. Nah,
Eh, kalau Kak Dini sendiri sih berpendapat seperti apa terapi wicara ini ke depannya? Maunya? Pengennya. Terapi cara kedepannya pengennya supaya lebih maju dan banyak sahabat kaum milenial yang ingin juga berkecimpung di terapi cara, karena di Indonesia masih banyak dibutuhkan. Terapi cara tuh masih kurang banget di Indonesia. Tapi nggak cuma terapi wicara aja yang masih ada kaitannya sama anak-anak istimewa ini, itu kan butuh kesabaran. Nah, nggak banyak orang yang sabar loh Kak Dini. Nah, boleh bagiin sedikit untuk kasih tipsnya biar sabar menghadapi anak-anak yang mungkin Kak Dini tadi dapat cakaran, dapat cubitan, itu gimana? Karena kita sudah melihat, udah tahu anaknya seperti itu, anak ini berkebutuhan, anak ini istimewa, timbul sendiri rasa, oh saya harus menanganin anak ini, saya harus memotivasi orang tuanya, saya harus meskipun menanganinya tuh harus sabar. Misalnya anaknya tidak mau nurut tuh atau hiperaktif, itu kita sebenarnya udah ada tekniknya sih, jadi saya mengaplikasikannya aja, jadi timbul sendiri rasa sabar itu karena kita udah berkecimpungan di dalam dunia itu. Oke, ini sebelum kita jeda kembali, nanyain dulu sama Kak Dininya, modalnya kalau mau jadi terapis wicara. Nggak cuma sabar aja, nggak cuma nekat aja. Iya. Karena kedepannya atau juga prakteknya butuh hal yang lebih dari itu. Gimana Kak Dini? Modal apanya? Modal yang harus dipunya ketika menjadi terapis wicara. Oh, itu kita harus menguasai dari sisi teori, dari sisi prakteknya kita juga harus menguasai, karena kalau kita salah diagnosis aja itu berakibat fatal. Itu kita akan membuat termasuk orang tuanya itu akan tidak terima atau apapun, dan itu kita harus belajar, modalnya belajar sih. Kita harus tetap cari tahu ilmu. Saya sih sebenarnya kurang ilmu sih, kurang ilmu juga masih banyak, karena masih banyak yang belum saya juga pahami, masih banyak yang harus saya pelajari. Itu modalnya sih. Semakin kita banyak menghadapi anak-anak, semakin banyak kita mendapatkan pengetahuan kasusnya seperti apa aja. Jadi sering-sering ketemu sama kasus-kasusnya juga ya Kak Dini ya. Iya. Oke, baik sahabat kreatif, di kesempatan kali ini rame banget ya yang kirim emot love di sini di pagi hari ini buat Kak Dini. Kak Dini banyak fans kayaknya ya. Ya, baik sahabat kreatif, nanti kita sambung lagi Kak Dini, masih lumayan panjang kesempatan kali ini hingga 21 menit ke depan sahabat kreatif. Kembali kita hadir ke lagu kamu. Untuk segmen terakhir kali ini mungkin Kak Dini ada yang mau diceritakan kembali, disampaikan. Tadi juga sempat kita di belakang lagi off air ya, Kak Dini bilang bahwa pengen sedikit bagiin kisah gitu ya, lebih ke ciri-ciri ya Kak Dini ya, ciri-ciri kasusnya. Oke, silakan Kak Dini. Untuk sahabat kreativitas, saya mau menjelaskan misalnya di bagian terapi wicara ini menangani kasus apa aja sih, atau saya lebih mau ingin memperjelaskan kayak kasus-kasus misalnya disabilitas intelektual, dari itu tuh apa sih penyebabnya, apa karakteristiknya, apa dari autis, dari Down syndrome. Itu saya ingin membagi saja. Siapa tahu dari orang tua yang mendengarkan atau sahabat kreativitas, dari keluarganya atau ini dari keluarga atau dari terdekatnya ada yang mengalami persis seperti yang saya sebutkan. Itu sudah mungkin harus cepat ditanganin. Saya membagi saja. Seperti contohnya pada kasus disabilitas intelektual. Kasus disabilitas intelektual itu mengarah kepada gangguan intelektual, seperti keterbatasan yang dapat mempengaruhi proses berpikir dan belajarnya. Itu disabilitas intelektual. Penyebabnya itu dari selama kehamilan, saat persalinan, atau setelah proses persalinan. Itu yang kita sering sebut prenatal, postnatal, dan
prenatal, natal, dan postnatal. Misalnya selama kehamilan mama atau ibu ada kelainan genetik atau dari keluarganya juga ada yang mengalami kasus misalnya seperti disabilitas intelektual, misalnya gangguan pada saat dari prenatal itu pada hamilnya, misalnya mengonsumsi obatan yang berlebihan, infeksi, atau misalnya terkena apa sih itu yang dari bahan logam, itu bisa dari dalam kehamilan. Itu menyebabkan penyebab dari disabilitas intelektual itu. Pada proses natal atau saat persalinan itu juga bisa jadi penyebab. Misalnya pada waktu persalinan anak prematur itu bisa jadi penyebab. Bayi tidak menangis kalau pada saat terakhir itu bayi tidak menangis, itu juga bisa penyebab. Atau bayi kuning yang disebut juga hiperbilirubinemia, itu juga bisa penyebab. Terus di masa bayi setelah lahir, penyebabnya atau postnatalnya itu kecelakaan, misalnya anaknya kejang tapi orang tua tidak tahu, itu menyebabkan juga dari buat anak disabilitas intelektual. Faktor dari lingkungan atau keracunan. Nah, ciri-ciri dari anak ini nih, ciri-cirinya dia ada permasalahan pada perkembangan kognitifnya. Dia mengalami permasalahan. Terus proses mengingatnya itu termasuk lambat seperti itu. Terus artikulasinya itu terdapat permasalahan seperti ada pengulangan, misalnya top gajah, atau enggak pengacalan topi jadi topi begitu. Terus anaknya ini mengalami lamanya koordinasi fisiknya, terus ada masalah hubungan interaksi sosialnya sesamanya. Itu dari anak disabilitas intelektual. Untuk kasus yang lainnya seperti Down syndrome, apa sih Down syndrome itu? Down syndrome itu kelainan kromosom 21. Yang anak normal kromosomnya terdapat 46 pasang, sedangkan anak Down syndrome ini memiliki lebih dari 46 pasang itu, jadi 47 misalnya, seperti itu. Penyebab Down syndrome ini itu sama usia ibu tua saat hamil itu bisa jadi penyebabnya. Terus pernah memiliki anak dengan Down syndrome juga, itu genetik juga bisa. Terus punya riwayat dari keluarga yang mengalami Down syndrome itu juga termasuk dari penyebab. Nah, mungkin pada tahu ciri-ciri anak Down syndrome itu kan, ada yang pernah melihat atau tidak. Untuk sahabat kreativitas mungkin pas melihat ini anak ini, ini nih anak ini berarti Down syndrome. Jadi jangan kayak pengalaman saya itu yang dibilang langsung anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Untuk ciri-ciri dari anak Down syndrome itu, ketika bayi lahir dia itu tampak lemas atau lelai. Terus matanya sipit, hidungnya pesek, tidak ada batang hidung. Terus lidahnya tebal, dan jari-jarinya ini pendek dan padat. Untuk jari kakinya itu dari ibu jari dan jari yang lainnya itu jauh. Nah, itu dari Down syndrome. Nah, sebenarnya Down syndrome itu masih banyak lagi ciri-cirinya, tapi saya menjelaskan juga ada beberapa kasus lain seperti Rett syndrome atau Fragile X syndrome atau Craig-Duke syndrome. Itu banyak sih, mungkin kalau sahabat kreativitas masih bingung ya, tapi saya menjelaskan ciri-cirinya aja supaya jika ada yang melihat atau keluarganya atau apa ya, jadi bisa
kalian melihat langsung, oh sama nih ciri-ciri yang disebutin dari tadi itu aja sih. Ya, tapi kalau Down syndrome fisiknya juga udah bisa dikenali gitu kan. Oh iya, dari Down syndrome. Cuman yang lainnya aja memang butuh ekstra gitu ya. Dan banyak lagi misalnya orang tua yang bilang, Bu, anak saya terlambat bicara. Itu ya kan, harusnya kenapa kok bisa terlambat bicara gitu-gitu. Pas datang, anak terlambat bicara itu anak mengalami keterlambatan bicara, tidak merespon bunyi, misalnya bunyi seperti itu. Anak yang dikatakan terlambat bicara itu di bawah 4 tahun. Kalau udah di atas 4 tahun itu mengalami gangguan keterlambatan bicara seperti itu. Misalnya anak terlambat bicara itu jika sadar aktivitas atau orang tua yang mendengarkan, dia tuh buat mendeteksinya, buat mendeteksi diri sebelum dibawa ke klinik atau ke terapis, dia itu tidak merespon bunyi. Di suara di dekatnya tuh tidak merespon bunyi pada umur 8 minggu. Itu ciri-cirinya untuk mendeteksinya. Terus tidak menunjukkan rasa ketertarikan pada orang atau mainan pada umur 3 sampai 4 bulan. Dia tidak tertarik. Terus belum menunjukkan vokalisasi atau babbling untuk pengucapannya, dan belum bisa mengucapkan satu kata pun pada umur di 21 bulan. Itu di speech delay. Jadi intinya kalau di bawah 4 tahun itu bisa dikatakan terlambat bicaranya. Kalau di atas 4 tahun itu belum. Itu terdapat gangguan atau hereditas. Oke nih. Ini udah dijelaskan sedikit, sama bukan sedikit sih, udah lumayan lebar banget sama Kak Dini ya. Cuman kalau misalnya kamu masih susah kayak gitu, bisa nanti konsultasinya sama Kak Dini ya, Kak Dini ya. Masih banyak sih sejawat seperti okupasi terapi. Nanti bakalan diundang juga ya. Nanti habis Kak Dini mungkin masih ada besok siapa ya? Masih dari Kalando ya kira-kira? Ya, masih ya. Sama. Oke, Kak Dini, ini terakhir deh, apa yang ingin disampaikan untuk sahabat kreatif yang lagi dengerin tentunya sebagai seorang terapis wicara. Nah, mumpung masih 5 menit lagi persamaan kita Kak Dini, silakan. Mau sedikit menyampaikan nih, kan dari PLA, Peserta yang Autis Provinsi Bangka Belitung. Nah, PLA itu di Bangkanya ada PLA yang terletak di Jalan Profesi Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kelurahan Areta Bangka Pinang. Nah, di situ terapisnya sudah lumayan, udah komplit. Kalau dibilang komplit ya, karena di situ ada terapi okupasi, terapi cara, terapi perilaku, terapi sensori integrasi, terapi fisioterapi, dan ada psikolog klinisnya juga. Nah, jadi orang tua atau kerabat sahabat kreativitas, jika mempunyai kerabat atau saudara, itu bisa datang langsung ke PLA, Pusat Layanan Autis Provinsi Bangka Belitung yang ada di Pangkal Pinang. Itu kita tidak memungut biaya, jadi orang tua nggak usah khawatir, oh biaya ini pasti mahal nih, biaya ini berapa ya kira-kira. Kita tidak memungut biaya dari PLA. Kita akan menangani anaknya semaksimal mungkin, dan itu kita harus mengikuti prosedur juga sih, di mana ada SOP-nya. Mulai dari pertama datang anak harus daftar, anak harus di screening dulu, mulai dari psikolog klinisnya, dan di observasi, mendiagnosis, setelah itu baru penanganan. Nah, di situ kita akan menangani semaksimal mungkin, insya Allah. Di sedikit cerita, di sana terdapat 20 tenaga terapis dan pendidik. Nah, di PLA itu juga ada tenaga pendidik atau transisi. Jadi setelah anak itu mulai bisa ke akademik, kita akan memasukkan ke transisi. Di situ juga ada transisi. Jadi di PLA udah sangat komplit.
Jadi sahabat kreativitas atau orang tua yang mendengarkan bisa langsung kepoin nih, karena juga ada IG namanya, IG-nya Pel Ababel, Facebooknya Pel Ababel, dan YouTube-nya juga ada Pel Ababel. Kemarin kita juga baru mengupload video seperti cara membuat itu dari fisioterapi, itu juga kita upload kemarin. Jadi ibu atau orang tua di rumah bisa menerapkan ke anaknya. Untuk layanan asesmennya itu nanti diterangkan oleh bagian adminnya. Untuk pesertanya atau anak-anak yang udah ditangani dari pusat layanan autis itu dari 2015. Oh ya, kalau itu berdirinya dari 3 Januari 2015. Udah lama. Oke. Nanti juga bisa dikepoin di media sosial. Di media sosialnya. Dan menangani sudah 120 anak. Oke, baik. Kak Dini, ini masih ada yang ingin disampaikan? Kita juga harus tutup karena hampir jam 11, nggak kerasa ya Kak Dini ya? Iya. Udah sejam. Masih ada nggak? Untuk terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk RRI Pro 2 yang telah mengundang kami, termasuk saya sebagai tata bicara, untuk menginspirasi kelas inspirasi ini. Terus terima kasih juga untuk ibu saya, Ibu Rita, yang telah mendukung kami banyak untuk memajukan Pel Ababel. Oke. Ibu Rita, lagi nonton nggak Bu Rita? Atau lagi dengerin ya Bu Rita ya? Ya, Kak Dini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi inspirasi hari ini di kelas inspirasi. Kapan-kapan mampir lagi ke sini ya, karena ngobrol terapis bicara ya. Aku juga kaget baru dengar berasa asing terapis bicara. Tapi setelah mendengarkan Kak Dini tadi bahwa seperti ini dan terapis bicara itu nggak cuma sebagai konsultasi aja gitu ya, tapi banyak bisa jadi dan tentunya untuk kesehatan hari ini ya. Alhamdulillah puasa. Sama menjaga ibadah puasa Mbak Kak Dini. Iya. Sampai ketemu lagi Kak Dini. Ya. Oke, terima kasih juga untuk sahabat kreatif yang sudah menyaksikan dan mendengarkan di Pro 2 FM hari ini untuk kelas inspirasi. Aku juga harus pamit undur diri sahabat kreatif. Nanti setelah ini akan ada Lena yang bakal temani kamu di Pro 2 Kreatif, lagi Pro 2 isu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jaga selamat kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.